Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bit-taslimi war-ridha wa nahana 'anil i'tiradi wasyaqwa ila ghairihi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa 'ala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mu'azzamu fil ardi was sama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mawsuf bis-safa wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man iqtafa, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur terlebih dahulu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu ini, dan kita berharap kepada Allah agar selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa. Puji dan syukur pula kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada saat ini telah menempatkan kita dalam posisi talabatul ilm, dalam kedudukan penuntut ilmu. Dan kita memohon kepada Allah di majelis yang penuh berkah ini agar kita selalu ditempatkan Allah dalam kedudukan penuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Dan yang lebih penting dari itu, kita minta kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sabi'ata asyarah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-17 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ma taraka minal jahli syai'a man arada ayyuhditha fil waqti ghaira ma azharahullahu fihi. Yang artinya, tidaklah meninggalkan daripada kejahilan sedikit jua pun oleh orang yang menghendaki bahwa menciptakan pada waktu selain yang Allah nampakkan dia pada waktu itu. Itu artinya hikmah yang ke-17 ini. Para muhibbin rahimakumullah, adapun tafsirnya dari hikmah ini adalah idza aqamallah subhanahu abdan bi halin minal ahwal badaniyan kana aw qalbiyya la yazummuhu syar'u fal yaltazim dzalik wal yuhsinil adaba wal yarda bidzalik wa la yantaqil ila ghairi ma huwa fihi hatta yanqulahu subhanahu wa ta'ala. Fa in intaqala ila ghairi ma huwa fihi faqad jahila rabbah wal jahlu billah ajhalu minal jahlil murakkab. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan seorang hambanya
pada satu keadaan daripada keadaan-keadaan. Baik keadaan itu bersifat badan atau bersifat hati, yang mana keadaan itu tidak dicela oleh syara, tidak dicela oleh agama, maka hendaklah dia melazimi keadaan itu dan baiklah adab kepada Allah, dan hendaklah ridha kepada Allah dengan demikian tadi, dan tidak berpindah kepada selain sesuatu yang adalah dia pada sesuatu itu, sehingga Allah yang memindahkannya. Apabila dia berpindah kepada selain sesuatu yang adalah dia pada sesuatu itu, maka berarti dia jahil dengan Tuhannya. Jahil dengan Allah itu lebih jahil daripada jahil murakkab. Nah, itu salah satu di antara sekian banyak tafsir uraian daripada hikmah yang ke-17 ini. Seorang hamba, ini hikmah yang ke-17 adalah merupakan adab. Adab seorang hamba Allah kepada Allah. Tata kerama bagaimana seorang hamba yang baik itu dengan Allah. Apabila Allah menempatkan kita di dalam satu keadaan, baik yang bersifat keadaan itu di badan kita atau hati kita, yang keadaan tadi jelas sudah tidak dicela oleh agama, maka keadaan tersebut kita lazimi dan hendaknya kita membaguskan adab, dan kita ridha dengan keadaan yang ditempatkan Allah itu, dan kita tidak berpindah untuk mencari keadaan-keadaan lain, sehingga Allah sendiri yang memindahkan kita kepada keadaan yang lain itu. Apabila kita berpindah sendiri tanpa ada petunjuk dari Allah, maka berarti kita jahil dengan Allah. Sedangkan jahil dengan Allah itu lebih jahil daripada jahil murakkab. Jahil itu ada yang disebut jahil basit. Jahil basit ini artinya orang yang tidak tahu sesuatu dan dia tahu dirinya tidak tahu sesuatu itu. Contohnya, ujar orang, ikam tahulah nangaran sepeda motor nito. Tahulah ikam nangaran sepeda motor. Ujarnya kada tahu. Ujarnya kada tahu. Ini ngarannya jahil basir. Orang yang kada tahu dan dia tahu bahwa dia kada tahu. Tahulah sepeda motor, kada tahu, habis sudah kisahnya. Ini jahil yang paling inting. Dan kadang-kadang jahil seperti ini dalam beberapa hal terpuji. Jahil yang kedua adalah jahil murakkab. Orang ini tidak tahu dan dia tidak tahu dirinya tidak tahu. Ini berat jahilnya. Kada tahu lawan sesuatu dan inya kada tahu bahwa dirinya itu kada tahu. Ujar orang, ikam tahulah sepeda motor. Tahu ay. Mananya? Tuh, menunjuk ke kambing. Menunjuk ke kambing. Berarti orang ini jahilnya double. Lawan kambing kada tahu, lawan sepeda motor kada tahu, lawan dirinya jahil kada tahu. Nah, ini ngarannya jahil murakkab.
Yang lebih jahil dari jahil murakkab ini ada lagi. Orang yang jahil dengan Allah. Orang yang tidak tahu bahwa Allah yang menciptakan dia. Orang yang tidak tahu bahwa Allah yang mengatur seluruh yang ada ini. Orang yang tidak tahu bahwa Allah yang menghendaki segala yang telah terjadi dan akan terjadi. Dia tidak tahu bahwa Allah yang memberi rezeki kepada dia. Dia tidak tahu bahwa Allah yang menghidupkan dia. Dia tidak tahu bahwa Allah yang mematikan dia. Nah, jahil terhadap Allah ini lebih jahil daripada jahil murakkab tadi. Nah, di antara kita mungkin kita kadang mengaku bahwa kita ini jahil dengan Allah. Mungkin kita kadang mengaku bahwa kita ini jahil dengan Allah. Tetapi perilaku kita, tutur kata kita, kelakuan kita, tindakan kita kadang-kadang itu menunjukkan bahwa kita ini jahil kepada Allah. Bujur aja kadang mengaku. Bujur aja tahu sifat 20. Belajar bang sudah. Tahu ini perukunan. Tahu kitab tentang sifat ini macam-macam. Tetapi pada kenyataan dalam praktik menunjukkan bahwa dia itu jahil dengan Allah. Nah, itu kebanyakan di antara kita. Takunin aja kita tahulah sifat Allah, tahu. Tahulah Allah bersifat ini, tahu karena sudah belajar. Tapi dalam gawian sehari-hari menunjukkan bahwa kita ini jahil dengan Allah. Buktinya ada dendam dalam hati kita. Buktinya kita seringkali menyalahkan asbab dalam segala sesuatu. Buktinya kita seringkali bergantung dengan asbab. Buktinya seringkali kita gembira dengan asbab. Kita sedih dengan asbab. Nah, itu praktik-praktik menunjukkan kita jahil dengan Tuhan. Jahil dengan Tuhan itu paling dahsyat kejahilan. Lebih jahil daripada jahil murakkab tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian contoh-contoh di antara hikmah yang ke-17 ini. Bagaimana adab kita yang sebenarnya kepada Allah dalam hal keadaan-keadaan yang kita tempati. Idza aqama Allahu 'abdan fi talabil 'ilm tilmidan kana aw syaikha wa kafahu min amri dunyahu faltazim dzalik wal yuhsinil adab ma'allah wal yarda bidzalik wa la yantakil ila ghairi ma huwa fihi hatta yanqulahu Allah subhanahu. Apabila Allah menempatkan hamba pada menuntut ilmu, baik murid atau guru, guru dan murid itu sama-sama masuk dalam penuntut ilmu. Misalnya kita berwakaf ini untuk penuntut ilmu, murid masuk di situ, guru masuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala bila menempatkan kita dalam menuntut ilmu, gawian kita nih belajar aja. Ada yang saya punya gawiannya mengajar aja. Dan Allah cukupkan daripadanya perkara-perkara dunia. Allah cukupkan. Makannya cukup, pakainya cukup, membiayai keluarga cukup. Dari mana jalannya Allah mendatangkan kita kada tahu. Pokoknya cukup. Nah, ini orang ngarannya ditempatkan Allah dalam posisi menuntut ilmu. Bila sudah demikian halnya, lazimi posisi itu. Dan membaguskan adab kepada Allah. Artinya apa?
bahwa dia menganggap inilah posisiku yang terbaik, inilah keadaanku, pekerjaanku yang terbaik yang diberikan Allah. Dan hendaklah dia riba dengan keadaan itu. Dan dia jangan berpindah kepada keadaan lain sehingga Allah yang memindahkannya. Orang ini kesibukannya belajar. Pagi belajar, tengah hari belajar, sore belajar, malam belajar. Atau mengajar. Tapi urusan dunia inya cukup. Berarti inya ini ditempatkan Allah sebagai penuntut ilmu. Jangan tinggalkan posisi itu kecuali Allah yang memindahkan. Jangan nak berampih nuntut ilmu, nak berpindah nuntut ilmu nah, nak berusaha. Nah, itu berpindah ngarannya. Nak berampih sama ajar, nak beramal aja lagi. Nah, ngarannya berpindah. Jangan kecuali Allah yang memindahkan. Apa tanda-tandanya Allah memindahkan kita dari posisi itu? Tandanya, dulu orang belajar lawan kita. Nah, sekarang orang kada lagi yang belajar lawan kita, ampihan. Asalnya pesantren ini hibak. Wah, ini tinggal berdua bertiga lagi. Nah, itu adalah berarti Allah menyuruh kita pindah daripada posisi itu. Ke posisi mana kita pindah? Apabila Allah mencukupkan urusan dunia kepada kita, berarti kita mesti pindah ke posisi hanya menghadap Allah, menghabiskan waktu berzikir, beribadah kepada Allah. Kada perlu lagi mengajar. Karena ini sudah isyarat dari Allah, pindah. Artinya selama kita mengajar dan banyak haja orang nang mau belajar lawan inya, duniawi dicukupi Allah, berarti orang ini masih ditempatkan Allah di posisi itu. Jangan hendak berampih-ampih mengajar. Orang hendak belajar lawan inya masih banyak, urusan dunia dicukupi Allah aja, berarti Allah masih merestui kita di posisi itu. Jangan pindah. Jangan hendak dalam kamar aja bak urang bakhalwat, jangan. Karena Allah masih menghendaki kita di posisi itu. Nah, kalau kita berpindah karena banyaknya menghadapi tantangan, banyaknya menghadapi rintangan, mah aku sudah ampih sama ajar muyak enggak ini acaranya. Bubar belajaran, aku nak istirahat, masuk kamar. Nah, ini orang ngarannya kada beradab dengan Allah. Karena pindah posisi tanpa dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah salah satu contoh adab seseorang kepada yang dipilihkan oleh Allah. Contoh lain lagi. Wa idza aqamallahu 'abdan fi tijaratin aw sun'atin ma'as salamah fi dinihi wal muhafazah ala awradihi wal kifayah ala mu'nati man talzamuhu mu'natuhu falyaltazim dzalik wal yuhsinil adab ma'allah wal yarda bidzalik wa la yantakil ila ghairi ma huwa fihi hatta yanqulahu Allah subhanahu. Apabila Allah menempatkan seseorang hamba dalam perdagangan atau pekerjaan lain, kita ditempatkan Allah jadi pedagang atau pengusaha lainnya. Dalam berdagang itu, bekerja itu, agama kita ini selamat. Agama selamat. Artinya usaha-usaha kita ini tidak melanggar hukum Allah. Kan kadang-kadang ada usaha tuh nang bila kada melanggar hukum Tuhan kada dapat. Bila orang kada menyuguk kada dapat gawian. Nah, itu ada usaha. Ini sudah jelas Allah kada menempatkan di situ. Nah, usahanya ini dalam menjalankan usaha itu agamanya selamat. Nang haram-haram kada digawinya, kawah aja, maju aja usahanya.
Yang wajib-wajib kada ditinggalakannya, maju aja usahanya. Dan mengekali wirid-wiridnya, wirid kada terganggu. Sembahyang berjamaah 5 waktu kada terganggu. Baca Quran hari-hari sekian juz kada terganggu. Salawat sekian kada terganggu. Zikir kada terganggu. Ke majelis taklim kada terganggu. Dan usaha tadi mencukupi menghidupi keluarganya. Nah, berarti orang ini ditempatkan Allah pada posisi berdagang atau bekerja. Usaha untungnya cukup membiayai hidup sekeluargaan. Dalam menjalankan usaha itunya kada ada berdusta. Payu aja kada berdusta, kada menyuguk, nang wajib tak kerjaakan, sembahyang berjamaah terlaksana, menuntut ilmu kawa, wirid-wirid tak baca. Berarti dia ditempatkan Allah di situ. Jangan hendak pindah. Jangan hendak pindah kecuali Allah yang memindah. Apa tandanya Allah memindah? Apabila antara lain dalam menjalankan usaha itu sudah kada kau menghindari nang haram. Nah, usaha aku ini bila kada menggawi nang haram kada jalan. Ya kade bila kada nyuguk kada dapat duit. Adalah gawian nang kaya itu banyak. 10% kan kepala ini, 10%, 2% kan kepala ini, kepala dinas ini. Bila kada kaya itu kada dapat gawian. Nah, ini menunjukkan usaha ini tidak diridhai Allah. Nah, kalau demikian halnya dia wajib pindah usaha lain. Nah, itu alamat artinya Allah menyuruh pindah. Nah, cari pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, apabila seseorang itu usahanya bagus, agamanya selamat, wirid-wiridnya terlaksana, untungnya cukup menghidupi keluarga, dia tetaplah pada posisi itu. Jangan pindah kepada posisi lain kecuali Allah yang memindahkannya. Tandanya Allah memindahkan sudah kesulitan dalam menjalankan usaha untuk menghindari yang haram atau melaksanakan kewajiban. Nah, berusaha ini mengaji kada tak kaji lagi, wirid banyak kada tak bacai lagi, hendak kada ka itu kada dapat duit. Nah, berarti usaha ini sudah disuruh Tuhan tinggalkan, cari usaha lain, cari usaha lain. Nah, itu adabnya kepada Allah bagi orang-orang yang ditempatkan Allah dalam posisi usaha. Wa idza aqama Allahu 'abdan fi hukumatin ma'as salamah fi dinihi wal muhafazah 'ala awradihi wal kifayah 'ala mu'nati man talzamuhu mu'natuh falyaltazim dzalik wal yuhsinil adab ma'allah wal yarda bidzalik wal yantakil ila ghairi ma huwa fihi hatta yanqulahu Allah subhanahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menempatkan seseorang ini dalam pemerintahan, ini ditetapkan Allah dalam pemerintahan, jadi pegawai, baik itu pejabat apa ngarannya, dalam pegawai itu, dalam menjalankan tugas itu dia bisa menyelamatkan agamanya. Bujur aja jadi kepala ini, kepala depak umpamanya, kepala PO. Tapi inya urusan agamanya selamat. Kada mengambil duit orang, membagi gawian dengan jujur. Pokoknya nang haram-haram itunya bisa menghindari. Ke pengajian tetap kawa turun, wirid-wiridnya terbaca. Gajinya cukup menghidupi keluarga. Berarti orang ini sudah ditempatkan Allah, direstui Allah di posisi itu. Jangan hendak mundur dari jabatan itu kecuali Allah yang memundurkan.
Tandanya Allah memundurkan apa? Aku jadi kepala ini kada kawa, kada korupsi. Kenapa kada kawa kada korupsi? Busku menyuruh korupsi. Hendak kada ku intain ini kayak pemberiin yang di atas. Nah, kada kawa. Makanya yang di atasnya kadang-kadang hendak ke Jakarta, minta duit. Mana duitnya? Bila kadang maintai orang. Hendak ke anu. Nah, bila sudah ini terjadi, berarti ini gawian sudah tidak diridai Allah, pindah dari situ. Kalau hendak selamat, hendak sakit, kerusakan ada apa-apa juga bang. Ini hendak kisah, hendak selamat nih. Pindah dari posisi itu, cari jabatan-jabatan yang aman. Banyak kayak jabatan yang aman, yang kada berurusan lawan hal-hal itu. Paman sekolah aman jabatan. Bisukan buka kunci sekolahan sepue istirahat. Pindah cari posisi yang aman. Nah itulah yang dimaksud oleh hikmah yang ke-17 ini. Nah sekarang kita ukur gawian kita, pekerjaan kita yang ada nih. Apakah direstui Allah atau kada? Apakah disuruh Allah pindah atau kada dari pekerjaan sekarang? Ukurannya apakah agama kita selamat dalam pekerjaan ini? Apakah kita bisa menjaga wirid-wirid kita? Bila bisa, berarti pekerjaan ini diridai Allah dan Allah menempatkan kita pada posisi itu. Jangan berpindah-pindah dari situ kecuali karena Allah yang memindahkan kita. Wa idza aqama Allahu 'abdan fi faqrin fa sabara wa radiya bidzalik fala yatlub min Allahi al-ghina hatta yughniyahu Allah taala bila talabin minhu. Apabila Allah menempatkan seorang hamba dalam posisi fakir. Nah, ada orang yang ditempatkan Allah dalam posisi fakir. Fakir ini artinya orang yang memerlukan biaya sehari 15.000 rupiah. Tapi yang ia dapatkan hanya 6.000 atau kurang lebih itu. Ini fakir. Inya perlu sehari ini menghidupi keluarganya 20.000. Usaha yang didapatnya hanya 7.000. Nah ini fakir. Apabila Allah menempatkan seseorang hamba dalam posisi fakir, tapi inya sabar, inya ridha aja, kada jadi pikiran, beramal lancar, nuntut ilmu lancar, padahal duit sakit. Nah, fala yatlub minallahil ghina, jangan hendak minta kaya kepada Allah, jangan hendak minta luas rezeki kepada Allah, sehingga Allah nantinya sendiri yang mengayakan dia tanpa permintaan daripada dia. Tunggu aja, hadangi aja. Bila kada sugih di dunia, di akhirat kena sugihnya. Nah itu contoh orang yang beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini contoh-contoh yang bersangkutan dengan badan. Wa iza aqama Allahu 'abdan fi hali qabdin fala yatlub minallahil basta hatta yanqulahu Allah ila halil basti. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan seorang hamba pada keadaan sedih. Nah kadang-kadang bisa datang dalam hati kita ini keadaan kacau. Padahal kada ada sebab apa-apa. Kita kada kekurangan apa, kita kada kehilangan apa, tapi kadang-kadang datang dalam hati kita ada perasaan-perasaan yang sedih, risau. Dalam istilah tasawuf disebut kabat ngarannya. Nah, bila kita datang hal seperti itu, kita jangan hendak menghilangkan itu. Apa nak keluar rumah nah, kepala asa pusing, jangan. Atau berdoa lawan Tuhan, ya Allah hilangkanlah perasaan kada nyaman, jangan. Hadapi perasaan yang kada nyaman itu
sampai kena Allah sendiri yang menggantikan keadaan itu kepada keadaan gembira. Bau berzikir, bau berselawat, sampai kena hati nyaman seorangannya, hati lapang seorangannya. Nah, ini contoh keadaan hati orang yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Man arafa rabbahu ahabbah wa man ahabbahu radiya bi hukmillah wa ikhtiyarihi lahu. Barang siapa yang mengenal Allah, dia pasti mencintai kepada Allah. Pasti mencintai kepada Allah. Asal bujur-bujur kita ini tahu tentang Allah, kita pasti katuju lawan Tuhan itu. Bila mana sudah kita cinta kepada Allah, kita pasti akan riba dan senang dengan apa yang dipilihkan Allah untuk kita. Kita pasti akan senang dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, itulah para muhibbin rahimakumullah, sedikit tentang pembahasan hikmah yang ke-17 ini. Mudah-mudahan kita diberi Allah hidayah, taufik untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Fi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.